Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Afrinsya di sini. Hari ini video ke 18 atau 19. Oke. Hari ini saya baru aja membahas meritokrasi. Sebenarnya meritokrasi ini erat kaitannya dengan politik. Kenapa saya pengen membahas ini hari ini dalam konteks pengusaha. Pertama, tadi itu baru aja nonton podcast Pak Anies Baswedan di Malaka Project, dan ternyata ya emang kebutuhan dari suatu perubahan adalah meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Adalah meritokrasi itu menempatkan seseorang di posisi tertentu berdasarkan kemampuan dan prestasinya. Jadi ya, kemampuan dia berdasarkan posisi dia berdasarkan kemampuan dan prestasinya dia. Nah, dalam konteks ini kita akan banyak bertanya-tanya. Berarti selama ini banyak yang tidak sesuai dengan meritokrasi kan, kalau berhubungan dengan politik. Karena dalam konteks politik dan bisnis itu sering terjadi adalah orang yang bisa menduduki posisi itu adalah orang yang punya hubungan baik dengan keluarga, jabatan tertentu, atau dengan koleganya di perusahaan atau di pemerintah. Jadi dia mendapatkan jabatan atau posisi tertentu itu berdasarkan bukan kemampuan aslinya atau prestasinya, tapi ya karena dia mampu. Untuk pertama, bisa jadi ada politik uang, bisa jadi karena bisa jadi ada keluarganya. Jadi itu kayak ada suatu di podcast itu Pak Anies tuh dikasih pesan oleh warga, Pak, benerin dong sistem keguruan biar yang diterima jadi pegawai itu bukan cuman anaknya kepala sekolah, saudaranya kepala sekolah atau saudaranya kepala dinas, tapi emang orang-orang yang pintar yang bisa mengajar. Berat banget ya bahasan kita hari ini. Saya nggak mau ke arah politik ya. Nah, tadi kemarin itu saya pernah bahas tentang susahnya mencari pekerja yang layak untuk di perusahaan. Ini balik lagi ke meritokrasi. Kenapa? Pada dasarnya perekrutan pegawai atau staff bahkan manajer itu ya harus berdasarkan kemampuannya dia, dan itulah menjadi PR kami sebagai pengusaha. Kami di sini ya emang tujuan utamanya dalam merekrut adalah mencari orang-orang yang berprestasi di luar sana, agar bisa masuk ke perusahaan kami, agar perusahaan dia bisa menyelesaikan challenge yang ada di perusahaan kami, biar perusahaan kami bisa terus tumbuh terus menerus, agar menjadi lebih besar lagi gitu. Tapi itu ternyata sangat sulit. Pertama, karena orang berprestasi biasanya tidak di luar. Jadi ya, atau dan bahasanya ya, orang yang punya prestasi ya biasanya itu nggak nganggur. Nah, makanya kalau mau nyari orang berprestasi berarti ya nyari orang yang lagi kerja. Kalau orang itu nganggur berarti dia tidak berprestasi, atau bisa jadi dia dikeluarkan dari perusahaannya. Agak jarang gitu orang-orang yang berprestasi itu berada di luar orbit, kecuali dia punya tujuan tertentu, misalnya dia sabat atau menyendiri selama beberapa saat, setahun atau beberapa bulan, pengen healing dulu. Nah, itu beda kasus gitu. Tapi kebiasaan kalau orang-orang yang ada di sistem pekerja di Indonesia, ya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mapan di perusahaan tersebut, di perusahaan dia saat ini, sehingga kalau kami ingin mencari orang-orang ini, ya kami harus mengeluarkan effort. Pertama, menarik mereka dengan value di perusahaan kami. Apakah value di perusahaan kami adalah tujuannya dia? Kenapa tujuan itu menjadi sangat penting? Karena gini,
Di perusahaan sekarang mungkin dia sudah sangat nyaman, sudah sangat mapan, gaji cukup tinggi, eh, insentif mulai dari bonus, terus ada lagi eh, apa ya, fasilitas-fasilitas tertentu, asuransi dan lain-lain ya. Kami sebagai perusahaan yang baru mulai atau startup yang baru 5 tahun seperti ini ya akan kesulitan, karena hal-hal yang seperti itu kan di luar budget kami, atau belum sampai kami pikirkan sampai ke level itu. Makanya daya tarik yang kami berikan adalah orang-orang ini mau ke tempat kami karena dia tertarik dengan value dari ownernya. Oh, saya bisa berkembang lebih di perusahaan baru ini. Karena kalau di tempat yang sekarang saya nyaman, saya tidak ada challenge lagi gitu. Inilah yang terjadi pada perekrutan yang alhamdulillahnya hampir selesai. Saya meng-hire seorang HR, manajer HR, dan orang ini itu sudah sangat mapan di perusahaannya sekarang. Saya dibantu oleh konsultan HR saya untuk headhunting orang ini, dan ketemulah sekali interview, kayaknya dia bagus gitu dalam konteks saya sebagai orang yang memiliki hajat untuk mencari orang yang baik dan terbaik di posisi HR manager ini. Kenapa HR manager sangat penting? Karena HR manager itu adalah yang membantu mendeliver value di perusahaan kami ke depannya. Jadi apa ya, ini akan menjadi sangat penting di awal untuk menjadi awalan kami untuk maju. Setelah itu akan ada perekrutan untuk level manager berikutnya. Nah, orang ini kan mapan banget, ada asuransi, gaji tinggi, bla 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 gitu. Akhirnya dia tertarik, insya Allah tertarik. Dia terakhir mengabari ya dia akan tertarik, tapi ada syarat 1 month notice dari manajernya sebelum di perusahaan tersebut agar membantu untuk perekrutan berikutnya untuk menggantikan posisinya dia sekarang. Ya, salah satu yang membuat dia menarik adalah value saya atau keinginan saya untuk membuat perusahaan seperti Tubita ini menjadi sebuah company university, membuat orang-orang yang keluar dari perusahaan kami menjadi orang-orang yang bervalue lebih tinggi di perusahaan berikutnya agar menjadi advokat atau menarik orang-orang di luar sana bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang bagus. Ya, saat ini yang salah satu yang paling sukses melakukan hal itu atau membranding hal itu adalah Paragon Group. Orang-orang tuh berlomba-lomba untuk masuk ke sana. Nah, saya pengen ke sana gitu. Balik lagi ke meritokrasi. Meritokrasi ini ya menempatkan orang di posisi yang paling bagus, di posisi dan berprestasi. Itu tidak mudah. Nah, bagaimana dengan konteksnya di perusahaan yang saat ini? Ya, kemarin saya membahas pengangguran banyak, tapi kami kesulitan mencari pekerja. Ya, karena itu tadi mereka tidak punya kemampuan. Yang disayangkan adalah dengan sistem pendidikan yang kita saat ini, anak-anak muda, anak-anak kuliahan itu tidak dididik untuk menjadi berprestasi di pekerjaannya atau calon pekerjaannya. Karena ya mereka diajarkan mungkin ya sampai hari ini yang saya pas kuliah kemarin ya hanya belajar tentang mata kuliahnya doang aja. Kami tidak diajarkan kompetisi untuk bagaimana menjadi manajer yang baik. Akhirnya kan menjadi MT, manajemen training, itu adalah tugas dari perusahaan. Dia mengeluarkan paid internship atau MT untuk mencari orang-orang yang punya mencari orang-orang yang punya kemampuan lebih, leadership yang tinggi. Mereka bisa kami training dan sesuai dengan value yang kami mau. Itu yang akhirnya menjadi tantangan. Beda cerita nih kalau yang berdasarkan cerita teman saya di Jerman. Itu tuh dari SMP itu tuh udah berdasarkan minat dan bakat. Beda dengan Indonesia yang sampai
sampai SMA kita tuh belum ditentukan minat dan bakatnya mau kemana. Jadinya ketika masuk ke dunia kerja ya pelangak-pelongo. Akhirnya tuh kayak gini, pelangak-pelongo ini tuh emang bener-bener nggak bisa atau emang belum pernah bisa. Kalau belum pernah bisa sebenarnya masih bisa diajarin, tapi ya kebanyakan Gen Z atau anak muda zaman sekarang ya emang malas untuk melakukannya karena ada influence yang sangat besar untuk menjadi seorang influencer yang besar mencari uang itu dengan sangat mudah dengan hanya joget-joget. Jadi tidak antara keinginan kami eh, sebagai pengusaha mencari orang yang terbaik tadi itu agak sulit di posisi pengangguran yang sangat berlimpah ini. Di sisi lain ya kami juga kesulitan mencari orang-orang yang bisa mengisi posisi-posisi yang kami butuhkan. Itu nggak tahu itu jadi PR siapa, mungkin PR kita bersama ya, PR kita. Saya sebagai pengusaha juga sangat menginginkan ini terjadi perubahan, makanya saya ingin menjadikan perusahaan saya sebagai orang yang perusahaan company culture yang kuat sehingga orang-orang yang belajar dan bekerja di perusahaan kami punya value yang besar untuk membawa pengaruh yang besar di lingkungan sekitarnya. Seperti itu aja hari ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.